kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Oke, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau terima kuasa Tuhan. Haleluya. Pujian tadi
Yes,
Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memberi terang, kekuatan dalam kehidupan kami. Supaya kami berjalan, melangkah, mengalami kemenangan oleh karena berkat-berkat yang Tuhan berikan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala intipan setan kuasa gelap dalam nama Yesus, hancurkan, patahkan semuanya. Dan memberikan kebebasan kepada kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara dulu kembali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pelajaran atau hikmah dari sebuah kesukaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mulai di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Allah berbunyi demikian. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tema yang saya berikan kepada saudara, hikmah atau pelajaran dari sebuah kesukaran. Saudara-saudara, apa yang sementara terjadi bagi orang percaya, hal ini dapat membuat orang tersebut jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, karena keadaan yang mungkin berat, sukar yang dirasakan di alam, atau keadaan yang terlalu berat di dalam kehidupan pribadinya. Tapi di sisi yang lain, saudara, dapat membawa orang juga untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, menyadari apa yang terjadi, menyadari kehidupannya, dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kita akan melihat, menarik pelajaran dari sebuah peristiwa kesukaran yang terjadi. Yang pertama, saudara, kesukaran yang terjadi dapat membawa kesadaran dan perubahan. Jadi ketika terjadi kesukaran, hikmahnya membawa orang pada kesadaran dan perubahan. Kita belajar dari kisah Naomi, saudara. Naomi adalah dan keluarganya
adalah keluarga Israel yang berada di Bethlehem. Dan ketika di sana terjadi kesukaran dan kesulitan, maka Naomi dan keluarga mereka meninggalkan Bethlehem menuju Moab, karena di Moab masih ada makanan dan minuman. Saudara, Bethlehem disebut rumah roti. Bethlehem tempat di mana Tuhan berdiam, Tuhan hadir, karena Bethlehem, Yerusalem adalah tempat di mana umat-umat Tuhan tinggal dan berdiam. Sedangkan Moab berbicara tentang dunia, Moab berbicara tentang kedagingan. Nah, saudara yang saya kasih tahu, ketika terjadi kesukaran di Bethlehem, di Israel pada umumnya, maka keluarga Naomi mereka meninggalkan Bethlehem, mereka pergi berada atau tinggal menetap di Moab. Saudara, peristiwa yang sangat luar biasa yang pernah dicatat oleh Alkitab, bahwa justru ketika mereka mengalami kesukaran di Bethlehem, ketika mereka mengalami keadaan yang buruk secara fisik, secara tubuh, secara materi, tapi peristiwa di sana tidak membuat suami dari Naomi, anak-anak dari Naomi mati. Tetapi mereka berada di Moab. Di sana mereka bisa makan, mereka tercukupkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan Naomi mendapatkan mantu di sana. Tetapi firman Allah mencatat, suami dari Naomi dan kedua anaknya mati di Moab. Inilah kesukaran yang sesungguhnya. Di dalam ayat yang ke-21, dalam pasal yang pertama dalam kitab Rut, firman Allah berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kesukaran menyadarkan Naomi, sesungguhnya sesukar-sukarnya, sesulit-sulitnya keadaan di Bethlehem, tapi tempat itu tidak akan mencelakakan, tempat itu tidak akan membuat dia kehilangan suami dan kedua anaknya. Kesukaran menyadarkan Naomi, dan dia kembali ke Bethlehem. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, terkadang kesukaran begitu penting dalam hidup kita. Kenapa? Dengan demikian dia dapat membawa kita, dapat menyadarkan kita, dapat membuat kita berubah dengan keadaan yang sementara terjadi. Di Moab, saya yakin Naomi dan kedua anaknya dan suaminya Elimelek mungkin mendapatkan kesenangan, mendapatkan kecukupan dalam segala kebutuhan hidup. Bahkan mungkin ketika mereka keluar dari Bethlehem, mereka membawa harta benda mereka. Sehingga Naomi katakan, dengan tangan yang penuh aku keluar, aku pergi dari Bethlehem, tetapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Saya katakan mereka pergi dengan tangan yang penuh. Mereka dapat membeli segala kebutuhan hidup, sehingga anak-anak, gadis-gadis yang ada di Moab mau menerima Mahlon dan Kilion menjadi suami mereka. Tidak mungkin kalau mereka datang dari Bethlehem dengan tangan yang kosong, dengan keadaan yang sulit dan sukar.
Ada orang di Moab yang mau menikah dengan anak-anak dari Naomi dan Elimelek. Mereka datang dengan tangan yang penuh. Tapi firman Allah berkata, kesukaran terjadi pada akhirnya dalam kehidupan pribadi Naomi. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dan tulah Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Puji Tuhan, kesukaran membawa Naomi sadar, kesukaran membawa Naomi pada perubahan, pada pertobatan di hidupnya. Nah, saya katakan inilah yang dibutuhkan. Terkadang kita tidak sadar ketika kita ada dalam kemewahan. Naomi tidak sadar ketika dia ada dalam kelimpahan. Dia tidak menyadari bahwa dia telah salah meninggalkan Tuhan. Dia telah salah meninggalkan rumah roti. Dia telah salah meninggalkan rumah Tuhan. Dia telah salah meninggalkan umat Tuhan. Dia pergi ke Moab, tinggal di sana, hidup di sana, bergaul di sana dengan segala macam budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Naomi tidak sadar, tetapi kesukaran menyadarkan Naomi. Dia dalam keadaan tangan kosong, dia kembali ke Betlehem. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini lebih baik daripada kita tetap dibiarkan dalam keadaan yang baik, tetapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita telah berjalan pada jalan di mana jalan tersebut Tuhan tidak inginkan. Keadaan yang sukar hari-hari ini banyak menyadarkan orang untuk kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Akhirnya kita sadar bahwa segala apa yang ada di bawah kolong langit ini, segala kemewahan, segala kelimpahan, segala harta benda fasilitas yang mungkin kita punya, itu tidak ada arti apa-apa kalau hari Tuhan datang, kalau kesukaran ini datang. Ada orang yang banyak duit, dia cuma mau makan bakmi, dia pergi ke Singapura. Siang hari dia mau makan nasi kuning, dia balik ke Jakarta. Tapi kalau datang masa yang sukar, sekalipun engkau punya uang yang banyak, engkau tidak bisa keluar rumah. Tapi kesukaran tidak dapat membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Kesukaran tidak akan membuat kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan, kita bisa berjumpa dalam keadaan bagaimanapun, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ingat, wah ini yang terpenting dalam kehidupan kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Yang berbahaya kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus. Itu lebih berbahaya dari keadaan sekarang di mana kita tidak bisa pergi kemana-mana. Yang kedua, kesukaran melatih bagaimana mengampuni dengan tulus. Jadi kesukaran yang ada dapat melatih kita bagaimana mengampuni dengan tulus. Bukan, ya saya sudah ampuni kok dia, tapi untuk ke depan saya kuranglah untuk mau bergaul dengan dia. Saya sudah ampuni deh, tapi untuk ngomong dengan dia, entahlah, daripada saya salah lagi. Saya sudah ampuni, tapi mending jauh-jauh deh daripada ntar salah lagi. Gitu kan? Tapi saudara melihat di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 2-5, firman Allah berkata, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini
Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara yang saya kasih dalam surga Tuhan, kesukaran dapat melatih kita bagaimana mengampuni dengan tulus. Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf itu tidak gampang, saudara. Dia dimasukkan dalam sumur, di tengah-tengah keluarga dia dibenci, tidak disukai oleh saudara-saudara. Puncak kemarahan saudara-saudara, puncak kebencian dari saudara-saudaranya. Mereka mengambil Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur. Habis itu ditarik lagi dalam sumur, dijual pada penyamun. Habis itu dijual ke rumah Potifar. Dan di rumah Potifar dia dihina, dia difitnah, ingin melakukan kejahatan kepada istri Potifar, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Betapa sulit, betapa sukar pengalaman yang dialami oleh Yusuf. Dia mengalami satu keadaan yang sangat sulit, sangat sukar dalam kehidupannya. Tapi di Mesir, Tuhan mengangkat Yusuf. Tuhan menjadikan dia kepala pemerintahan di Mesir. Kalau dia pakai prinsip dunia, kalau dia mau balas apa yang dia alami, kesukaran yang dialami, maka dia punya kesempatan untuk membalas. Ketika saudara-saudara yang mengalami kesukaran, tidak ada makan dan minum, mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi Yusuf, dia belajar bagaimana mengampuni dengan tulus, bagaimana mengampuni dengan sungguh-sungguh. Saudara melihat ayat yang dicatat, ayat yang kita baca dalam ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ada beberapa kali pertemuan dia belum memperkenalkan dirinya bahwa sebenarnya dia ini Yusuf. Tapi puncaknya ketika dia tidak dapat menahan diri lagi, ketika ada orang-orang Mesir di dalam ruangan itu, dia berkata, keluar kamu semuanya, biarkan aku dengan orang-orang ini. Ketika mereka sudah keluar semuanya, apa yang terjadi? Dia menangis sekeras-kerasnya, sehingga saudara-saudaranya heran. Kenapa ini kepala pemerintahan, orang terpandang, orang pejabat tinggi menangis? Lalu dia berkata, aku inilah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia tidak akan menangis terseduh-seduh, dia tidak akan menangis sekeras-kerasnya kalau dia tidak memberikan pengampunan dengan tulus kepada saudara-saudaranya. Tapi pengampunan dengan tulus telah membawa Yusuf menangis, tidak bisa menahan tangisnya karena merindukan keluarganya, karena ingin berjumpa dengan keluarganya, karena ingin berjumpa dengan orang tuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara-saudaranya merasa takut karena telah melakukan kejahatan kepada Yusuf, Yusuf berkata, tidak usah ingat-ingat apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kamu lakukan kepadaku, apa yang kamu buat kepadaku. Tidak usah kamu ingat. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengutus aku, Tuhan telah membawa aku mendahului kamu di Mesir, supaya kamu terpelihara, supaya kamu ada makan dan minum. Saudara, orang yang mengampuni dengan tulus, dia tidak akan mengingat, dia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah terjadi. Itu orang kalau dia mengampuni dengan tulus. Tapi kalau masih ada dalam hati, udahlah saya sudah ampuni, tapi untuk mau dekat-dekat lagi dengan dia, enggak lah, biar aja. Saudara, itu belum tulus. Tapi kalau kita mengampuni dengan tulus, maka apa yang di belakang kita, kejahatan, kegelapan yang ada di belakang kita, sakit hati yang mungkin pernah terjadi, kita lupakan, kita hapus semuanya, kita menatap ke depan, karena hari depan pasti lebih baik dari apa yang sudah terjadi di belakang. Dan kalau kita meninggalkan apa yang sudah terjadi, kesukaran
melatih kita bagaimana mengampuni dengan tulus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang memang Allah izinkan itu terjadi. Terkadang kesukaran secara pribadi terkadang Tuhan izinkan untuk melatih hidup kita. Bagaimana kita sadar karena kita ada kesalahan di hadapan Tuhan, lalu kita mau bertobat. Kesukaran kadang-kala Tuhan izinkan supaya membawa kita untuk belajar mengampuni. Kenapa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pun orang tidak luput dari salah dan dosa. So, bagaimana Tuhan mengampuni kita, mari kita juga mau belajar bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga, kesukaran, kesulitan, krisis melatih kita bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menghadapi depresi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ingat bersama ketika Nabi Elia menghadapi para nabi Baal di Gunung Karmel, maka terjadi di sana persembahan Elia dijawab oleh Tuhan dan nabi-nabi itu tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga sesuai dengan perintah Elia semua nabi itu dibunuh. Ketika Isabel mendengar lewat Ahab bahwa nabi-nabi sudah dibunuh oleh Elia, Isabel berkata, pada besok hari maka Elia akan mengalami seperti yang telah dialami oleh nabi-nabi Baal itu. Dalam arti Elia tidak akan hidup. Kalau dia telah membunuh nabi-nabi, pada besok hari nyawanya pun akan habis, akan binasa. Kalau kita hanya melihat sejarah apa yang baru saja terjadi, seharusnya masa hanya satu Isabel dia takut, sedangkan ratusan nabi sudah dikalahkan oleh Elia. Tetapi apa yang terjadi saudara? 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 dan 15 firman Allah berkata, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, mulai padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan seterusnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika dia berada di Gunung Horeb. Sebelum dia berada di Gunung Horeb, dia berada di padang gurun ketakutan, dia ingin lari. Lalu dia berada di padang di bawah satu pohon, dia berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Malaikat membangunkan dia, makanlah. Elia bangunlah, makanlah, karena perjalanan masih terlalu jauh. Dia makan, dia tidur lagi. Malaikat membangunkan dia, bangun, makan dan berjalanlah, pergi. Dia sampai ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb Tuhan bertanya lagi kepada dia, Elia, bagaimana keadaanmu? Apa yang menyebabkan engkau ada di sini? Lalu dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Aku telah melakukan apa yang Tuhan mau. Aku mengembalikan bangsamu untuk menyembah, untuk beribadah kepada engkau. Tetapi apa yang aku alami? Mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesukaran melatih kita untuk bisa menghadapi tekanan. Lalu Tuhan berkata dengan lembut kepada Elia, Elia, pergilah, kembalilah ke jalan di mana engkau melaluinya di padang gurun. Kalau kita lari dari keadaan, kalau kita lari dari kesukaran, saudara, kita akan menemukan kesukaran yang lain. Kalau kita lari dari kesukaran, kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Kita tidak akan mendapatkan jalan keluar. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, kembalilah engkau.
tidak menyembah Tuhan dengan benar. Saudara melihat Tuhan itu luar biasa. Kesukaran membuat Elia menyadari dan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya, sehingga dia mampu menghadapi tekanan yang terjadi dalam kehidupannya. Engkau telah mengalahkan nabi-nabi, sekarang ada banyak lagi yang harus dikalahkan. Engkau mungkin tidak sanggup, tetapi aku akan membawa orang-orang lain yang akan membuat mereka yang tidak menyembah kepada Tuhan, semua akan dibinasakan. Saudara, biar kita menjadi orang yang bijak, biar kita menjadi orang yang punya hikmat ketika kita menghadapi persoalan. Jangan-jangan persoalan, jangan-jangan kesukaran itu sementara menggiring kita untuk menyadari ada kesalahan yang kita buat. Kita datang menghadap Tuhan, kita minta Tuhan untuk menerangi kehidupan kita. Tuhan, jangan-jangan saya ada di Moab, Tuhan. Jangan-jangan saya telah meninggalkan Bethlehem. Jangan-jangan saya telah meninggalkan rumah Tuhan. Jangan-jangan saya telah berjalan menurut orang fasik. Ingatkan saya, Tuhan. Atau Tuhan sementara menggiring kita untuk menyadari bahwa Engkau sebagai anak Tuhan, Engkau sebagai pelayan Tuhan, tapi Engkau belum ada roh pengampunan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan bekerja, karena Tuhan turut bekerja di sana. Jadikan kesukaran menjadi sesuatu yang bernilai ilahi dalam kehidupan kita. Jadikan kesukaran menjadi sesuatu yang punya nilai surgawi dalam kehidupan kita. Jangan kesukaran makin menjerumuskan kita. Jangan kesukaran akan membuat kita jatuh dan makin tenggelam. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Kalau engkau sementara mengalami kesukaran dalam kesehatan, mari engkau bertanya, Tuhan, adakah waktu aku sehat, aku gunakan kesehatan untuk memuliakan Engkau? Atau justru aku pakai untuk foya-foya, aku pakai untuk kesenangan dunia? Kalau benar-benar itu Tuhan, biarkan kesadaran ini timbul untuk saya menggunakan kehidupan saya saat baik untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau sementara mengalami kesukaran dalam keuangan, mari engkau juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah pada waktu dulu aku pernah melakukan hal yang tidak benar, aku melakukan hal yang tidak engkau kehendaki, bahwa aku menggunakan berkat-Mu pada hal-hal yang duniawi, pada hal-hal yang bertentangan dengan Engkau. Kita bertanya kepada Tuhan, karena kesukaran biar itu menjadi kekuatan untuk kita berpaling mencari Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyi pujian. Ku kan berdiri di tengah badai, dan kita akan berdoa bersama-sama. Namun saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk menghampiri Tuhan secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Puji Tuhan kalau kita berada di zona yang baik hari-hari. Tapi ingat, kalau kita berada di sana, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau kita mungkin ada di zona yang berat,